topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citra, sahabat Purnama Citi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Alhamdulillah ya, Ramadan sudah berakhir dan hari ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Oleh karena itu, karena sudah cukup lama kita bersama dalam beberapa episode, kalau tidak salah sudah sekitar 65 episode. Izinkan saya Ida Agus sebagai host di Lintas Topik mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama saya menjadi host banyak sekali salah-salah kata atau ada hal-hal yang tidak terlalu nyaman bagi pemirsa maupun pendengar, mohon dimaafkan. Dan kita berharap selama Ramadan kemarin amal ibadah kita bisa dicatat sebagai amal ibadah yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan akan meningkatkan derajat ketakwaan selepas hari raya Idul Fitri ini. Dan momentum yang berbahagia ini kita kedatangan narasumber yang juga luar biasa. Beliau adalah praktisi dan akademisi dari Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Beliau adalah Ibu Niken Kencono Wungu sebagai Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Bahasa dan Sastra Unsik. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Jih Pak, minal aidin wal faizin ya Pak ya. Terima kasih nih di antara waktu-waktu jenengan sebetulnya lagi mempersiapkan untuk silaturahmi bisa meluangkan waktu. Ya Alhamdulillah atas izin Allah ya Pak ya. Kamu sudah libur gitu? Sudah Pak, insya Allah nanti tanggal 10 masuk. Oh, tanggal 10 iya, masuk 10 ya? April masuk. Ya, gitu. Mumpung lebaran ini dan Ramadan barusan berakhir. Iya. Selama Ramadan ini kan gegap gempita betul. Kegiatan-kegiatan yang berbau agama. Iya. Baik itu yang berkaitan dengan religinya maupun dengan nilai-nilai sosial budaya. Iya. Kita lihat masjid-masjid penuh malam hari dengan tadarus dan kajian di beberapa waktu ya. Ada yang mungkin kultum, ada yang siang setelah sholat zuhur, asar, setelah tarawih dan lain-lain. Juga nanti malam ada lagi tadarus di itu beberapa segmen, ada yang anak-anak, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti Ramadan itu betul-betul kemarin dirasakan sebagai bulan ibadah. Betul. Bagaimana Mbak atau Bu Niken itu melihat hal itu? Ya. Masya Allah ya, Ramadan itu memang kayak sebuah ritme yang akan terulang seperti terus, di mana pengajian, tadarusan, tarawihan itu jalan terus gitu ya Pak. Masya Allah itu sebuah, kalau boleh saya bilang itu sebuah seperti tradisi yang terulang terus gitu ya. Dan tapi ritme itu kalau panjenengan lihat itu ya di masjid-masjid itu ya, ghirohnya atau semangatnya itu bisa terlihatnya di mana Pak? Di awal sama di akhir. Yeah. Di tengah-tengah bolong-bolong juga zong gitu ya. Tapi at least kita bisa melihat bahwa Ramadan itu adalah sebuah momentum yang benar-benar kalau kita itu bisa menggunakan momentum itu baik dari sisi ruhaniah kita, psikologis kita maupun dari sisi jasmani kita untuk bisa menjadikan sebuah tonggak awal spiritual kita, itu akan jadi sebuah momen yang luar biasa Pak. Iya. Oke, sebelum nanti itu kita berlanjut, ada nggak rasa kehilangan sih ketika Ramadan itu berlalu? Jangan-jangan malah yes ini sudah hari kemenangan, berarti sudah lebih sudah lepas dari apa nilai-nilai yang selama ini kita anut di 30 hari terakhir di bulan Ramadan gitu. Pasti itu Pak. Bapak pernah nggak sih jatuh cinta dan ditinggal pas sayang-sayangnya? Dan ditinggal pas sayang-sayangnya, itu rasanya seperti itu Pak. Ketika kita benar-benar Ramadan itu kita merasakan falling in love yang banget gitu ya, karena kita benar-benar menghidupkan malamnya dan gak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, itu kita benar-benar ruhnya dapat Pak. Jadi jatuh cintanya itu sampai sini Pak. Dan ketika itu hampir usai gitu, itu rasanya aduh ya Allah, nanti tahun depan ketemu lagi enggak ya, atau nyampe enggak ya usia kita gitu betul kan. Jangan-jangan ini the last time gitu. Iya. Kita ketemu Ramadan. Rasa seperti itu selalu muncul gitu. Bahkan kalau di malam-malam terakhir sudah di penghujung Ramadannya itu, di masjid itu ketika iktikaf itu adanya hanya nangis dan nangis saja. Udah nggak bisa fokus, ya Allah mau minta doa ini ada cuma nangis aja, nggak tahu rasanya di sini gejolak aja Pak. Rasanya luar biasa Pak. Karena memang Ramadan ini semacam kayak
Allah memberikan privilege ya Right, bagi kita betul untuk sekali. berdoa di setiap saat pun oke lah gitu kan. Sementara nanti ketika mungkin pasca Ramadan suasana sudah vibes-nya sudah berbeda gitu. Iya. Kenapa seperti itu? Karena seperti saya bilang tadi bahwa di sini itu ketika Ramadan itu vibes-nya mendukung ya Pak. Iya. Bapak bisa lihat di dekat Kalibaber itu kan biasanya banyak ya penjual-penjual itu ya. Kalau Ramadan ini siang benar-benar tutup, nggak ada. Jadi kita benar-benar kalau maksudnya mau mokel aja Mokel gitu gitu misalnya ya. atau mungkin yang lagi uzur gitu Iya. ya, nggak ada space untuk bisa melakukan itu gitu. Kalau nggak bawa rangsum dari rumah kita akan kelaparan sampai nanti saatnya buka puasa. Dan benar-benar memang kalau Ramadan itu sama Allah tadi seperti yang Bapak bilang Iya. ada privilege gitu ya. Jadi memang benar-benar kita di situ banyak sekali jalan yang memudahkan kita untuk bisa melakukan hal itu gitu loh. Dibukakan, dimudahkan jalannya seperti kayak podcast-podcast yang saya lihat sebelumnya di Citra ini ya. Banyak sekali yang podcast-podcast yang membuat kita mensupport kita, ada sebuah support system yang membuat kita itu untuk senantiasa memunculkan giroh Ramadan kita. Nah, PR-nya, the big question-nya itu bisa nggak tuh girohnya itu muncul terus nanti pasca Ramadan itu kan gitu ya Pak ya. Nah itu yang ingin kita tanyakan, bagaimana sebetulnya Ramadan ini kan bisa menjadi bulan latihan. Iya. Ketika betul-betul ibaratnya begini, nih selama 12 bulan, yang 11 bulan ini kan kadang-kadang kita jauh nih dengan Tuhan. Tapi 1 bulan Ramadan ini ibaratnya kita dicas. Iya. Bagaimana sih sebetulnya mensikapi ketika grafiknya ataupun ritme peribadatan kita, ritme ketakwaan dan keimanan kita sendiri merasakan mungkin itu meningkat. Allah begitu dekat nih. Iya. Tapi begitu Syawal sampai kesananya lagi sudah kok agak menjauh gitu. Nah ini kenapa terjadi penurunan seperti itu? Iya, namanya iman ya Pak. Iman itu kayak sebuah gelombang ya, up and down gitu ya. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Cuma kalau kita itu imannya sudah benar-benar nempel di sini. Iman itu kan nggak hanya sekedar apa Pak pengertian iman. Saya tanya dulu nih ke Bapak nih. Oh ini ngetes nih. Iya. Iman menurut Bapak secara literally gitu ya, secara bahasa menurut Bapak apa? Percayaan kepada Allah. Ya, percaya ya. Percaya it means artinya bahwa dalam kehidupan kita apapun yang terjadi baik dan buruk, sesuatu yang sesuai ekspektasi kita atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau bahkan di luar ekspektasi kita, itu artinya sudah dalam sebuah catatan yang ada di Lauhul Mahfudz. Bahkan 50.000 tahun sebelum kita hadir di dunia ini itu sudah ada. Yeah. Nah, konteks seperti itu, kalau kita sebagai seorang beriman, kalau semisal dalam roda perjalanan pasca Ramadan ini, titik tadir itu membawa kita ke sebuah titik nadir, yang di titik yang kita enggak banget, capek banget, lelah banget, kita kembali lagi bahwa itu sudah ada dalam sebuah catatan 50.000 tahun sebelum kita ada, dan kita sudah ada kontrak perjanjian, kita bisa loh melewati itu karena Allah kan ngendika ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai nih, sudah sesuai dengan pundak kita, sudah disesuaikan. Kalau kita mikir di situ, sebetulnya kalau orang beriman ya Pak, nggak ada tuh konteks untuk give up, untuk menyerah. Kadang kalau apalagi nih generasi Z ya, Gen Z sekarang ya, kalau di titik lowest gitu ya, the lowest imannya itu di titik terendah, larinya non sewu ya, ke minuman keras, free sex ya kan Pak, drug ya kan. Nah seperti itu karena mereka tidak memahami konsep tentang makna takdir itu sendiri, bahwa takdir itu memang benar-benar sudah Allah rancang sedemikian rupa untuk umatnya, bahwa takdir ini diciptakan ya untuk menguji keimanan manusia itu. Dan Allah kan ngendika bahwa kamu jangan ngaku beriman loh kalau aku belum uji kamu dengan banyak hal, dengan kelaparan, kesedihan, kecemasan dan lain sebagainya. Nah, konteks-konteks seperti itu harusnya yang menjadi pedoman ya. Artinya adalah life guidance-nya kita. Biar ketika kita mungkin ada saatnya kita ada di sisi iman yang paling bawah, kita bisa perlahan naik dengan sendirinya. Kan kita yang bisa menaikkan motivasi kita kan diri kita Pak. Orang lain itu outsider, nggak bisa. Sebaik apapun nasihat nggak akan bisa masuk kalau ketika dari diri. Ya, kalau diri kita sendiri tidak ada motivasi untuk berbenah ke sana seperti itu. Tapi itu kan kadang-kadang terlalu absurd ya untuk dipahami oleh masyarakat umum, orang-orang umum gitu. Bagaimana kalau tadi dikatakan bahwa ini sudah kok tercatat, ini sudah kok sebetulnya
jalur kamu tuh sudah ada, roadmapnya sudah jelas, sudah ditentukan Allah. Cuman kita kan nggak tahu. Nah, bagaimana sebetulnya kita ingin menjaga itu loh, Mbak Niken, dalam perspektif yang manusiawi banget gitu kan? Iya. Yeah. Untuk menjaga agar spirit Ramadan ini bisa bertahan nih sampai 11 bulan ke depan gitu kan? Iya, betul sekali. Pertama, memang kita itu harus memahamkan diri kita sendiri bahwa we just creature nih. Kita tuh hanya seorang hamba nih. Kita hanya seorang ciptaan. Seorang ciptaan itu ketika berjalan di muka bumi ini tak lepas dari namanya kudrah dan irodahnya Allah. Kuasa dan kehendaknya Allah, ya kan? Itu artinya apapun tingkah dan pola kita di dunia ini itu tak lepas dari kuasa dan kehendaknya Allah. Maka tak lain dan tak bukan ketika konsep-konsep kehidupan yang mungkin terlihat absurd di mata halayak gitu ya, yang terpancar, yang harus kita tancapkan dalam hati kita ini bahwa kita itu nggak bisa apa-apa kalau Allah itu nggak ngizinkan. Termasuk dalam hal beribadah sekalipun, ketaatan sekalipun. Kalau Allah itu nggak mengizinkan, kita nggak akan bisa melakukan itu. Maka satu hal yang harus nantiasa dilafatkan untuk menancapkan iman itu selalu ada dan untuk menguatkan kita dalam keadaan apapun adalah la haula wala quwata illa billah. Benar-benar kita itu adalah seorang creature, seorang hamba yang kita nggak bisa apa-apa, nggak punya daya apa-apa, nggak punya por apa-apa, bahkan untuk sekedar melakukan kebajikan sebiji zarah sawi ya, kita nggak bisa melakukan itu kalau Allah nggak mengizinkannya. Maka semua itu yang terjadi dalam hidup kita adalah biidznillah, itu atas izin Allah. Makanya ketika nanti pasca Ramadan ini kita harus terus ini casnya ini meskipun udah dilepas nih ya dari Ramadan, tapi harus tetap senantiasa untuk menghadirkan esensi dari spirit Ramadan itu masuk full baterainya Ramadan itu untuk terus kita jaga dengan apa Pak? Satu, Dzikrullaha katsira, dengan banyak mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Dengan cara itu aja Allah juga akan menyambung dengan kita gitu. Kalau Allah sudah nyambung dengan kita Pak, apapun yang kita lakukan, seberat apapun atau serumit apapun yang ada dalam kehidupan kita, ada solusinya gitu. Kebetulan kalau di Ramadan ini kan memang vibes-nya, lingkungannya betul-betul mendukung kita nih. Untuk melakukan sebuah peribadatan, melakukan amalan-amalan. Sementara ketika nanti di luar Ramadan ya sudah kembali ke setelan pabrik gitu kan. Ya. Artinya memang dibutuhkan effort lebih kan. Lebih bagaimana kita kembali ke rutinitas, kembali dengan mungkin circle-circle yang di luar Ramadan juga tidak sedekat saat Ramadan seperti itu kan. Artinya memang effort itu berasal dari diri kita sendiri. Betul kan. Betul sekali. Nah, makanya pertanyaan saya, selama Ramadan itu yang dilakukan ibadahnya ibadah hanya sekedar fisik saja kah? Kalau hanya sekedar ibadah fisik saja, hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, ya udah yang dapat itu, kalau itu udah selesai yang akan kembali ke setelan pabrik Pak. Tapi ketika Ramadan itu banyak hal yang kita lakukan seperti yang tercantum dalam Quran surat Ali Imran 134 bahwa sebetulnya di bulan ini tuh Allah itu lagi mengucurkan banyak ampunannya, maghfirahnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tapi sayangnya maghfirah itu enggak pada semua orang tuh didapat tuh, hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa aja. Nah, takwanya itu yang kayak apa? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarai wad dharra, orang-orang yang dia gemar tuh menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Ini di Ramadan ini sudah enggak nih? Kita menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, udah apa belum? Apa jangan-jangan kita sedekahnya pas hanya waktu lapang aja, sempitnya enggak? Butuh namanya konsisten, istiqomah dalam sedekah. Dan zaman-zaman medsos kayak gini, baik waktu lapang maupun sempitnya, baik waktu besar maupun kecilnya kita sudah udahlah. Hanya kita saja yang tahu, nggak usah diupload. Gitu ya. Iya, karena kan menimbulkan riya tentunya ya. Kemudian takwa selanjutnya yang ini nanti akan, insya Allah akan jadi awet kalau kita waktu Ramadan lakuin itu ya Pak. Adalah yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Waktu Ramadan ini kita bisa nggak tuh ngampet amarah atau ngampet emosi, nahan emosi. Emotion controlnya main nggak? Apa jangan-jangan hanya lapar dan minum aja, lapar dan haus aja, tapi kontrol emosinya nggak, tetap marah-marah,
tetap ghibah, tetap ahli fitnah. Jangan-jangan hanya dapat itu doang. Kemudian selanjutnya, apakah kita sudah wal'afina aninas? Kita sudah berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lebih susah mana Pak? Memaafkan atau meminta maaf? Wah, ya lebih susah memaafkan dong. Right, betul sekali. Karena butuh effort, butuh tenaga yang luar biasa memaafkan seorang itu. Kita bisa betul, satria, seorang satria dan bisa memaafkan orang lain sebelum mereka minta maaf ke kita, gitu. Dan selanjutnya ini tirakat ya, saya sebutnya tirakat. Tirakat yang keempat biar ini awet pasca Ramadan adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka banget dengan hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Itu artinya ketika kita ada dalam kehidupan sehari-hari kita ya Pak. Kalau Bapak misalnya nih, ada orang yang berbuat baik, Bapak balas baik enggak? Iya. Itu mudah ya, normally seperti itu ya. Normal banget ya gitu. Iya kayak gitu. Tetapi nih, kalau ada orang yang sudah berbuat jahatnya luar biasa, bahkan non sewu sampai mungkin pernah mau menghilangkan nyawanya Bapak. Tapi Bapak kok masih baik, masih bisa bahkan berlipat-lipat ganda membalasnya dengan kebaikan. Nah, itulah yang disebut dengan ayat ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Kita nggak hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi bahkan membalas keburukan sekalipun dengan kebaikan. Nah, itu tirakat-tirakat yang seperti itu yang kita lakukan di Ramadan ini, Allah akan mengucurkan maghfirahnya. Ketika maghfirahnya Allah sudah mengucur pada kita, artinya Allah akan menjaga kita di pasca Ramadan ini agar nafasnya Ramadan itu tetap ada pada kita. Oh gitu. Salah satunya juga gini Bu Niken, misalnya di Ramadan ini banyak banget orang yang jadi tiba-tiba lomo, tiba-tiba suka bersedekah. Gitu. Karena memang kan Ramadan ini memiliki keistimewaan. Iya, berlipat ganda. Berlipat ganda. Itu yang dikejar. Pasca itu kok jarang seperti itu. Kalaupun tidak jarang ya agak menurun. Ini artinya apa juga spirit Ramadan yang harusnya itu dipelihara tetap mengalami penurunan. Jangan-jangan udahlah nunggu Ramadan tahun depan lagi aja. Iya, gitu. karena dilipat gandakan gitu ya. Ini kan nggak dilipat gandakan. Kebutuhan mungkin dari kalangan fuqara wal masakin ini kan yang nggak hanya di bulan Ramadan. Di setiap hari juga mengalami hal yang sama seperti itu Bu. Betul sekali. Nah makanya tadi saya matur ke Bapak tadi. Dalam Ramadan ini sebetulnya ada banyak esensi ya, selain ibadah fisik itu pasti ya. Yang kedua itu adalah melatih konsistensi kita. Nah, ketika kita Ramadan itu tidak hanya ibadah fisik, tapi ruh kita juga ikut berRamadan. Saya kok hakul yakin Pak, pasca Ramadan ini meskipun Allah nggak melipat gandakan ibadah-ibadah kita dan aktivitas sosial kita, kok saya yakin makhluk-makhluk itu tetap akan ada di koridor untuk melakukan apa yang pernah dia lakukan waktu Ramadan. Kalau ketika Ramadan dia ruhnya juga ikut beribadah, nggak sekedar fisiknya doang. Nah pertanyaannya sekarang, ketika Ramadan ini fisik aja atau dua-duanya fisik dan ruh kita yang beribadah, begitu Pak? Oke. Taruhlah begini, di Ramadan kita enteng banget ketika harus tadarus. Oke, setiap waktu barangkali kita bisa lah setelah sholat subuh, setelah sholat duhur yang kita bisa meluangkan waktu paling tidak 1-2 lembar gitu kan. Kayaknya asik nih, nggak ada hal yang memberatkan. Atau mungkin barangkali karena setan-setan lagi di kerangkeng ya, di belenggu. Tapi nanti ketika kita sudah kembali ke bulan-bulan yang lain, setannya ucul lagi ya Pak, yang ganggu lagi. Yang disalahkan setannya ya. Setannya juga aku ramel-ramel disalahkan gitu. Itu ya bagaimana paling tidak seperti juga ya menjaga konsistensi. Bagaimana kalau misalnya pas Ramadan kita sudah oke lah, nggak 1 juz lah, 5 lembar dalam 1 hari. Ya oke, itu kita terus berlakukan di bulan yang sama dan itu menjadi sebuah habit yang terpelihara itu Bu. Iya. Ya memang seperti tadi ya saya sampaikan di awal ya bahwa karena memang di Ramadan ini tuh tradisinya itu terjaga gitu ya. Culture-nya itu benar-benar terjaga, mulai dari kita bertadarus, kita bertadabur Quran, gak hanya sekedar tadarus aja tapi juga tafsir, mungkin kita belajar tafsir dan juga ibadah-ibadah lainnya yang itu terjaga banget di Ramadan, yang membuat itu kita itu ketika pasca Ramadan itu susah melakukan itu karena pertama biasanya apa Pak? Lingkungan kita tidak mensupport hal tersebut. Itu artinya apa? Kita harus mencari lingkungan yang seperti itu? Enggak juga seperti itu. Tapi kita bisa jadi pionir untuk kembali menciptakan hal yang sudah kita lakukan
di Ramadan tersebut gitu. Misalnya nih di lingkungan kerja ya. Biasanya kalau di lingkungan kerja ada tuh one day one juice gitu ya di dalam grupnya. Nah, nanti misalnya ketika pasca Ramadan tetap jangan dihapus tuh grupnya. Misalnya nggak one day one juice tapi one week one juice, jadi seperti itu. Nah, ritme-ritme atau nafas-nafas yang ada di Ramadan itu jangan benar-benar dihilangkan pasca Ramadan, tapi diteruskan mungkin dalam frekuensi yang tidak secepat ketika Ramadan itu gitu. Jadi agak lebih lambat, tidak terburu-buru begitu. Karena memang ketika Ramadan kita kayak target ya 1 hari 1 juz selesai gitu ya. Artinya kan tetap ini aja yang benang merahnya pada konsistensi seperti itu kan. Iya, karena memang esensi dari Ramadan itu adalah ada di satu kata itu, konsistensi. Sebetulnya gini Pak, Allah itu ingin membelajarkan kita bahwa 1 bulan Ramadan ini istiqomahkanlah di bulan-bulan selanjutnya. Ketika kamu jam 3 bisa bangun malam untuk ngenget sayur, untuk sahur, besok di hari-hari berikutnya ya kalau bisa seperti itu, bangun untuk tahajud. Ketika kita setiap hari nih bisa puasa Ramadan, puasa wajib. Besok kalau sudah pasca Ramadan, mbok yo bisa raketang 1 minggu itu Senin Kamis atau syukur-syukur bisa Daud gitu atau Ayamul Bait gitu ya. Mbok yo bisa seperti itu. Nah, sayangnya setelah itu tuh kita seperti benar-benar melupakan mantan bener gitu ya. Jadi nggak ingat kebaikan-kebaikannya gitu ya. Jadinya kalau sudah pasca Ramadan ya udah kembali lagi selain pabrik. Sudah atau mungkin berat ya. Artinya begini. Taruhlah kita puasa selama 1 bulan ini asik banget nih, enak kan, enjoy terus. Karena banyak temennya ya. Semuanya lingkungan mendukung. Kemudian datang Idul Fitri, 2 Syawal ini sudah bisa berpuasa sunat 6 hari itu kan, yang kita setelah Ramadan itu. Tapi berat juga ya. Wah, jajanan di pirang-pirang orang gitu kan. Terus artinya sudah mulai mindset itu sudah mulai terbentuk justru di Syawal awal gitu loh. Iya, betul. Bubrah setelahnya ya di Syawal tuh semua makanan terhidangkan gitu ya. Kita sudah lupa kemarin. Kembali lagi Pak, yang bicara apa coba kalau sudah seperti itu? Yang bicara dalam hati kita apa? Apa? Tadi yang di awal tadi Bapak sebutkan iman. Ya, yang bicara itu. Jadi seseorang itu akan tetap istiqomah, bahasanya kita adalah konsisten dengan ibadah-ibadah selanjutnya kalau ini. Asma Allah itu sudah benar-benar nancep di kita. Jadi kita nggak butuh lingkungan yang mau support kita. Kita udah lagi nggak butuh lagi culture yang kuat untuk bisa support ibadah kita. Udah nggak butuh lagi karena kita ya udah ini aku ngelakuin ini semata-mata adalah lillahi ta'ala. Sudah nggak ada lagi embel-embel itu mau Ramadan atau tidak, mau berat atau ringan dan lain sebagainya seperti itu. Memang makanya Allah ngetika ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Memang momentum Ramadan ini adalah momentum Allah itu menurunkan Quran kan Pak. Betul. Quran itu fungsinya tuh kalau dalam ayat ini buat apa? Pertama adalah huda linnas sebagai petunjuk. Kemudian ada juga disebutkan adalah Furqan, pembeda antara hak dan batil. Ya. Nah, udah pegang itu, artinya ketika pasca Ramadan nanti kita ingin menumbuhkan nafas Ramadan itu sama dengan hari-hari selanjutnya, berarti pertama yang kita hidupkan adalah apa yang sudah Allah turunkan dalam Ramadan itu. Berarti pertama yang kita hidupkan adalah Al-Quran. Saya Al-Qurannya bacanya belum bagus, nggak apa-apa. Baca aja gradul. Saya Al-Qur'annya belum tahu artinya, nggak apa-apa. Itu artinya kita harus pas Ramadan harus mengkaji Quran, bertadabbur Quran harus terus dilakukan gitu. Nah, ketika ini ya, momentum Ramadan itu dah Quran diturunkan, dan setelah pasca Ramadan kita tetap berpegang teguh dengan Qurannya, dengan bacaannya, dengan tadabburnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Quran, yakin banget Pak, tetap akan Ramadan terus bulan-bulan selanjutnya. Meski nggak ada bukber lagi ya. Mesti nggak ada bukber lagi, nanti kita adakan lagi ya Pak bukbernya ya. Aduh, iya kalau kita lihat memang penurunan, iya diakui tidak penurunan giroh ibadah, terutama yang visual ya.
itu terlihat banget pasca Ramadan selesai nih, mesti kayak gitu yang kan. kemarin jadi Bu Hajah gitu ya pakai jilbab. Iya, tiba-tiba hari ini kan kita pakai koko, pakai sorban, sarung, itu sebagai sebuah kebanggaan. Besok ya sudah kembali lagi. Tapi kita berharap nih spiritual yang ada di jiwa kita ini tetap aja bertahan selama 11 bulan ke depan, begitu ta Bu Niken? Makanya dalam Ramadan ini wabil khusus di 10 hari terakhir ini ada doa yang senantiasa kita lantunkan berulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta pada Allah pengampunannya karena memang Allah itu suka ya dengan hamba yang minta ampun tuh suka banget nih. Dan kita harapkan dengan pengampunan itu Allah akan mengampuni kita. Tapi tadi seperti yang saya bilang, kalau Allah itu sudah ngampunin kita, Allah itu akan memudahkan hari-hari kita selanjutnya. Otomatis ibadah seperti Ramadan yang berat ketika pasca Ramadan nanti tetap kita lakukan, itu akan bisa tetap kita istiqomahkan. Kalau kita ketika Ramadan itu sudah dalam pengampunannya Allah. Bahkan salah satu ciri nih hamba yang dapat Lailatul Qadar ya. Pengen sih Pak dapat Lailatul Qadar ya. Nanti berburu ya, ini malam ganjil ya Pak ya. Alhamdulillah ini puasanya bareng ya. Iya. Kalau nggak bareng kan nanya ini ganjil versi mana? Ganjilnya versi mana, Masya Allah. Iya. Nanti ini malam ganjil kita berburu lagi nanti Lailatul Qadar. Salah satu cirinya nih, kalau hamba itu dapat Lailatul Qadar itu dia konsisten dengan apa yang sudah dia lakukan ketika Ramadan. Dia tadarus pas Ramadan tetap tadarus. Dia sodakoh, dia tetap sodakoh. Dan sebagainya. Berarti kalau sodakohnya tadarusnya pas Ramadan doang, wah ini bukan hamba-hamba Lailatul Qadar nih. Itu artinya nggak dapat 1000 bulan, dapatnya sebulan doang. Artinya gini juga loh Bu Niken, kalau misalnya kita bicara masalah 10 hari terakhir ya, sebetulnya ini kan saat-saat yang sangat bagi saya, bagi jenengan dan mungkin teman-teman yang lain yang betul-betul merasakan bahwa Ramadan ini sayang kalau ini berlalu. Bahkan ada pendapat mengatakan kalau manusia itu tahu keistimewaan Ramadan, mereka akan minta pada Allah sepanjang tahun. Itu jadi Ramadan kan. Pikiran kita kapan lebarannya gitu kan. Terus gini, ketika 10 hari terakhir ini Allah begitu memberikan kemanjaan. Kalau kita memang mau mendekat gitu kan. Tapi fenomena yang ada 10 hari terakhir ini justru kayaknya kok menjauh gitu kan. Nah ini. Itulah godaannya. Karena biasanya nih Pak ya 10 hari terakhir itu pada THR-nya turun. Ya kan. Mall-mall yang penuh ya. Banyak pusat-pusat perbelanjaan yang dipadati sampai diskon, itu lupa kan? waktu. Nah itu sebetulnya adalah cobaannya dimulai dari situ. Yang membuat ketidakkonsistenan dan ketidakistiqomahan dimulai dari hari ini nih yang 1 Syawal ini ya. Sampai selanjutnya itu dimulai dari sebetulnya akhir-akhir Ramadan itu yang tidak bisa kita maksimalkan. Karena di situ Allah lagi benar-benar ngobrol ampunannya. Dan kalau ampunan itu kita dapat, kita dimudahkan Pak insya Allah buat istiqomah di hari-hari berikutnya. Nah nih besok nih ya berarti Ramadan tahun depan nih ya. Kalau THR-nya udah turun, belanjanya jangan sering-sering lah, ingat waktu ya. Kalau sudah siang lah ya. Jadi kalau sudah maghrib pulang gitu ya. Berburu Lailatul Qadar lagi gitu ya Pak ya. Iya memang ini kita hidup di lingkungan yang kultur seperti ini. Bisa jadi kalau kita hidup di lingkungan yang memang betul-betul mendukung 10 hari terakhir itu sebagai sarana untuk meraih puncak Ramadan, ya beda lagi. Teman-teman yang mungkin di mana umroh di akhir Ramadan, mungkin nikmatnya beda dengan kita yang ada di sini. Nikmat kita kan 10 hari terakhir sudah nikmat mall, nikmat duniawi gitu kan. Kita lihat nih mungkin Bu Niken ketika setelah bukber di jalan-jalan itu anak-anak ya. Saya sering pernah menjemput anak gitu kan di alun-alun tanggal 25 ya mulai tanggal 20-an lah. Itu vibes-nya sudah vibes lebaran, sudah ada mercon dan lain-lain. Pemikiran kita, apa mereka nggak memahami Ramadan dalam esensi yang sesungguhnya ya? Iya. Kira-kira kenapa Pak? Kenapa mereka tidak memahami esensi Ramadan itu? Kenapa? Keilmuan mereka mungkin ya. Dimulai dari mana keilmuan itu seharusnya? Keluarga. Dan dari siapa? Diri sendiri. Ini saya ujian doktoral. Ini ada host baru di roasting ya ini. Dari ibu. Ibu Madrasatul Ula. Ya, ibu itu adalah sebagai sekolahnya anak yang pertama kali. Ini nih untuk para ibu nih ya. Belajar Bu. Biar kita bisa jadi madrasahnya anak kita. Biar bisa memahamkan anak kita bahwa di akhir-akhir Ramadan yang luar biasa Allah memanjakan kita dengan limpahan maghfirahnya itu, anak kita juga bisa merasakan, gak kita doang gitu. Nun sewu Pak,
kalau Bapak mungkin berteman dengan saya gitu ya. Saya sering membagikan momen-momen itikaf saya dengan anak-anak, bukan berarti saya ria atau apa. Saya hanya pengen Sarana karena dakwah, iya, sarana dakwah, karena di HP saya itu banyak 90% ibu-ibu. Ya, jadi saya pengen begitu ngajarkan ke ibu-ibu bahwa ayo ajarkan anak-anak kita bahwa 10 hari terakhir itu adalah hari-hari yang kita nggak boleh terlena gitu loh. Hari-hari yang benar-benar kita ngerajuknya kalau itu banget. Allah itu suka banget kalau diminta dan dirajuk, dirayu sama hamba itu suka banget. Dan itu adalah momen dimana Allah merubah takdir kita yang sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz tadi. Ini momen 10 hari ini. Maka saya bilang sama anak saya, kamu pengen gak nasib burukmu dirubah sama Allah? Ayo ikut bunda iktikaf. Kadang di Unsik 1, kadang juga di Masjid Jami. Meskipun hanya tidur karena baru kelas 6 SD ya. Iktikaf itu tidur di depan sajadah gitu ya Pak. Tidur mau gitu. Tapi ya gak apa-apa. At least dia suatu saat akan tahu bahwa 10 hari terakhir itu adalah di sini tempatnya. Bukan di mall. Bukan di tempat-tempat yang penuh dengan hedoni dunia. Bukan. Tapi di tempat ini dia menemukan ruhnya, menemukan cahayanya gitu. Oke. Pergantian generasi itu kan sudah mulai terlihat nih. Generasi yang mungkin dengan pola-pola pendidikan lama itu sudah mulai beranjak tua. Sekarang anak-anak sudah mulai baru, generasi Gen Z ini kan ada perubahan pola-pola perilaku, pola pendidikan. Ini yang sangat mungkin mengkhawatirkan ya ketika pemahaman terhadap Ramadan ini jadi agak berkurang. Karena apa? Hari ini mereka jadi anak. Bisa jadi dalam sekian tahun ke depan dia akan menjadi orang tua. Betul sekali. Itu yang sangat mengerikan sekali ya Pak. Makanya saya yang paling mengkhawatirkan tentang generasi saat ini sebetulnya ada 2 hal Pak. Dalam diri manusia itu Allah itu menciptakannya itu seperti ini. Kita harus mengenali dulu perangkat. Kalau perangkat dalam tubuh manusia itu kan nggak mengenal ya Pak ya. Mau generasi milenial, mau generasi Z atau generasi nanti mungkin generasi apa lagi gitu ya. Sepanjang masa kan perangkatnya sama. Kita harus kenali dulu Pak perangkat dalam diri kita. 1, perangkat kita itu adalah raga. Ini kalau kita di komputer itu namanya adalah layarnya. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah CPU. CPU itu adalah brainnya, chipnya. Otaknya ya. itu situ kan. Jadi kalau meskipun komputer kita mati, chipnya itu, CPU-nya itu masih bisa dipindahkan ke komputer-komputer lain. Ganti monitor. Itu namanya ruh kita. Dan yang ketiga, elektriknya. Komputer itu akan nyala kalau dihubungkan dengan elektrik. Kalau elektrik itu dicabut, maka komputernya akan mati. Itu adalah nyawa kita. 3 perangkat manusia yang mau generasi apapun itu sama. Yang pertama adalah jasad, 2 ruh, yang ketiga adalah nyawa. Nah, seharusnya ketika kita memahami 3 hal tadi, kita akan selamat. Makanannya jasad apa Pak? Yang bisa kita makan konsumsi itu kan. Yang bisa kita lihat. Nah ini, ruh ini yang gak pernah kita kasih makan. Jasadnya makan terus, cuma ruhnya enggak. Inilah yang menyebabkan sekat-sekat ada gen Z, gen milenial, dan gen-gen berikutnya. Ini karena apa? Faktor kedua nih, ruhnya itu tidak dikasih makan dengan baik. Sehingga apa? Akan berpengaruh kepada jasadnya. Coba Bapak lihat. Generasi sekarang kalau dimarahi sama gurunya, apa yang terjadi? Bantah. Ya, bahkan ngelawan, ya kan? Atau lapor ke orang tua akan melapor ke polisi memenjarakan gurunya. Kasus ya kemarin di Wonosobo juga ada ya kayak gitu seperti itu ya. Nah, itu artinya karena orang tua saat ini tuh hanya apa istilahnya? Fokusnya jasmani. Blondrok kan bukan blondrok ya, apa yang namanya? Mengucurkannya itu ya ngucur lah, right Pak. Ngucurnya itu hanya sebatas jasmaninya saja, ruhnya belum. Bagaimana kita menanamkan karakter, bagaimana mengenalkan Tuhan kita ke anak kita. Pernah nggak kita ngelakuin itu? Kita ngenalin ini loh nak, Quran di dalamnya ada seperti ini Tuhan kita. Ketika anak kita sedih, jangan sedih ya. Memang Robmu, Tuhan kita Allah itu sedang membuat kita ada di titik ini. Kita harus berdoa terus biar titik ini akan berubah lagi ke titik yang kemarin. Hal-hal yang seperti itu, yang ringan-ringan seperti itu, kadang lupa kita sebagai seorang ibu atau mungkin sebagai seorang bapak menanamkan itu ke anak-anak kita. Sehingga akhirnya ketika pada saatnya nanti elektriknya dilepas, jasadnya udah gak berfungsi lagi, sudah akhirnya kembali lagi ke Allah,
ada sisi yang akhirnya kita benar-benar menyesali karena ternyata selama hidup di dunia yang kita kasih makan terus hanya jasadnya, itu yang membuat kita banyak terjerembab ke hal-hal yang di luar dari yang kita inginkan. Banyak hal negatif yang bisa terjerumus karena yang hanya kita kasih makan adalah jasadnya saja, sedangkan ruhnya enggak. Kalau jasadnya kasih makan, ruhnya kasih makan, sama-sama powernya luar biasa. Aduh, luar biasa ini. Itu baterainya nggak pernah baterainya nggak pernah lowbat, okay. seperti yang tadi Bapak katakan tadi. Nah, saya melihatnya seperti ini. Kita bisa melakukan itu sepanjang orang tua itu juga memahami. Biasanya seperti itu kan. Iya, iya. Meskipun ini bukan parenting ya. Ini sekarang karena Bunda kan menyinggung itu saya jadi ingat. Iya. Kalau orang tua memang memahami ilmu-ilmu itu, memiliki ilmu dan memiliki kesadaran untuk memberikan pemahaman ke anak-anak, oke gitu kan. Pertanyaannya kadang tidak semua orang tua juga memiliki hal yang sama. Sehingga ketika apalagi anak-anak sudah dewasa, anak-anak masih kecil itu wis penting aku anakku tak ngaji gitu kan. Anakku saya tak kirim ke ngaji lah DPQ dan lain-lain. Nanti orang tua tanggung jawabku gitu ya, pas. Padahal kan kita nggak hanya sekedar ngaji yang ada di TPQ, tapi ada bagaimana kita memiliki nilai-nilai lain yang itu menjadi apa kewajiban orang tua kan. Iya, betul. Karena esensi ngaji itu kan hati sebetulnya ya Pak. Iya, kalau kita baca Iqra, baca turutan itu kan oke lah, itu bagi dasar. Tapi kan nilai-nilai yang lain, nilai-nilai keimanan dan lain-lain kan itu orang tua juga harus memiliki peran di situ. Iya, betul sekali. Tadi Bu Nika bilang bahwa ibu itu sebagai madrasah pertama sebetulnya betul bahwa ketika anak-anak itu belum masuk sekolah dan lain-lain, pengenalan utama itu justru di keluarga itu kan. Sekali, ibu ya, bapak ya. Oh, bapak ya gua tetap ada. Terus bapak akurat tanggung jawab. Iya, ibu doang dong. Padahal anaknya berdua gitu ya Pak ya. Nah, berarti kan begini. Ternyata ini perubahan perilaku selama Ramadan kemarin ada nggak dipengaruhi oleh perubahan tata sosial masyarakat? Coba lebih spesifik lagi Pak. Iya, sekarang begini, taruhlah adanya sosmed nih, itu sangat akan mempengaruhi tata sosial perilaku umat yang berbeda dengan kita. Mungkin sama lah Bu, ini kan ketika kita kecil, ketika kita puasa. Kok ora sore-sore ya? Kok enggak maghrib-maghrib ya? Karena kita nunggunya lama banget gitu kan. Terus nanti setelah buka kita diajak orang tua untuk taraweh dan syukur-syukur nunggu bapak itu kita tadarus gitu kan. Tapi sekarang kayaknya anak-anak ringan banget sih puasanya karena habis waktunya dengan pemain ini. Nah, itu mempengaruhi enggak nih adanya perubahan-perubahan seperti itu? Iya. Karena itu zaman ya Pak ya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa zaman bahkan sudah mungkin 5.0 ini ya, di mana digitalisasi itu memang kayak dua mata uang ya yang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kita mau benar-benar tatanan sosial mau kembali kayak dulu zaman bapak ibu kita banget gitu juga nggak bisa. Tapi kita mau benar-benar lepas dari konsep digital untuk anak-anak, lepas benar-benar dari gadget itu juga nggak bisa juga. Jadi memang momentum Ramadan ini bukan momentum untuk benar-benar tidak untuk mainan kayak gitu lagi atau tidak untuk berselancarnya hal kayak gitu lagi, tapi adalah momentum untuk mengurangi gitu dan juga untuk membatasi pandangan mata karena memang luar biasa ya Pak ya, di Instagram, di Facebook, di media sosial itu tayangan-tayangan yang mengumbar-ngumbar aurat yang itu berseliweran. Kan? Iya, begitu mudahnya. Tapi saya lihat anak saya ketika alhamdulillah ya ketika melihat itu di HP itu, ketika scroll gitu ada yang itu astagfirullah tuh. Dia muncul otomatis kayak gitu, itu berarti dalam hati saya ini berarti anak itu sudah ada self warning dalam dirinya ketika dia melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan pandangannya, dia langsung bilang seperti itu. Seperti itu muncul itu karena ini mulutnya emaknya itu terus gitu ngomongnya terus nggak ada jedanya. Nah jadi sebetulnya tatanan sosial itu akan berubah atau tidak itu bukan karena culture Ramadannya itu sendiri, tetapi karena memang pembentukan pembiasaan dari orang tua itu dari anak-anak itu masih kecil gitu. Kalau pembentukan karakter dari rumah itu memang udah bagus, insya Allah dalam kondisi apapun mereka tetap bisa kita mimpil ayam gitu ya, enggak muncul rasa was-was kayak anakku gini gitu kan. Iya betul sekali. Nah Bu, ini kan kembali lagi saya masih pengen mengulik di 10 hari terakhir itu ya.
kebanyakan orang kan yang kita bahas tadi mereka sudah sedikit melupakan 10 hari terakhir gitu. Gitu. Sudah kembali dengan apa ya berarti golek butuh gue lebaran seperti itu kan. Kita nggak bisa menasbihkan itulah. Karena memang kondisi masing-masing kita nggak sama ya kan. Mungkin ada orang yang memang di akhir Ramadan itu justru rezekinya lebih ya. Rezekinya lebih dan rezeki itu kan dia dalam rangka cari nafkah untuk keluarga. Lantas bagaimana ketika ada orang-orang seperti itu? Aku tuh bukannya melalaikan 10 hari, tidak iktikaf, tidak apa, tidak. Tapi kan ini kesempatanku untuk mendapatkan rezeki. Karena mungkin di bulan-bulan setelah Ramadan juga kurang. Nah, itu bagaimana sebenarnya kita mensikapinya? Itu indah sekali pertanyaan. Itu fenomena ya. Fenomena yang memang jadi apa itu boleh dikata itu challenge di 10 hari terakhir ini karena memang seperti yang Bapak ngerti kok tadi di awal bahwa kondisi kita itu tidak sama. Biasanya kondisi-kondisi ini akan ada banyak terjangkit untuk saudara-saudara kita yang mereka berpencaharian sebagai pedagang karena memang lagi rame-ramenya lagi rame-ramenya. Jadi eman-eman kalau ditinggal seperti itu. Nah, maka yang saya pesankan untuk saudara-saudaraku semua gitu ya, untuk kalangan apapun, wabil khusus untuk saudaraku yang berprofesi sebagai pedagang, dalam hidup itu kita ada yang namanya prioritas ya, termasuk dalam kita di 10 hari terakhir ini. Oke lah, prioritas kita adalah untuk keluarga kita, mencari nafkah. Tetapi apakah konsep yang harus dipahami? Apakah ketika kita all time waktu kita gunakan untuk mencari nafkah itu apakah nanti akan benar-benar berkah barokah untuk keluarga kita? Kalau sampai benar-benar semua waktu kita itu ibadahnya itu maaf sampai malah kadang terlupakan. Apakah cukup? Kan tadi saya bilang perangkat hidup ya, perangkat tubuh kita ya. Apakah kita ngasih makan tuh cukup hanya dengan jasmani saja? Bagaimana dengan ruh kita? Nah itu yang harus dipikirkan. Makanya saya tadi bilang harus ada skala prioritas 10 hari terakhir ini. Oke lah mencari nafkah itu ada di prioritas berapa? Pertama misal, nggak apa-apa, bisa ditolerir itu. Nah ketika mencari nafkah itu adalah sebagai prioritas pertama, maka ketika dari rumah berdagang atau melakukan aktivitas lainnya untuk mencari ekonomi buat keluarganya, pertama adalah lillahi ta'ala, karena Allah ini adalah sarana untuk nafkah keluargaku dan juga untuk ruhnya anak-anakku biar mereka tumbuh jadi anak soleh-solihah. Tetapi ingat, skala prioritas yang pertama harus dicantumkan juga skala prioritas yang kedua biar seimbang, biar nggak hanya duniawi aja tapi juga ukhrawinya juga tercapai. Nanti kalau sudah saatnya untuk melakukan sholat tarawih, kalau bisa ya kondur. Tapi seumpama nih kok tetap tidak bisa melakukan sholat tarawihnya sendiri di rumah gitu. Mungkin kan nggak mungkin kan jam 12 malam masih di pasar kan Pak. Atau bisa juga langsung pergi ke masjid beritikaf, sholat tarawih di sana langsung beritikaf kan itu juga bisa dilakukan begitu Pak. Artinya sebetulnya bagaimana manajemen waktunya kita kan? Sebagai pribadi gitu. Ya kalau kita bahasanya apa ya? Durusi kok apa sih bahasa Indonesia ya dia? Durusi. Kalau durusi butuh itu nggak ada habisnya. Dunia gitu kalau kan dikejar memang nggak ada habisnya. Dunia itu kalau dikejar memang justru meninggalkan lari ya. Padahal kita juga ingin dikejar-kejar dunia, ini caranya piye gitu ya. Kejar akhiratnya Pak. Kalau akhirat dikejar nanti dunia yang ngintil. Gitu. Nah, karena Mary. Padahal kita justru bisanya pengen dikejar dunia dulu gitu kan. Akhiratnya udah. Yang jadi istirahat ya Pak ya. Iya gitu. Nah ketika Ramadan berakhir nih, terus Idul Fitri. Bu ini kan lihat nggak nih, sekarang Idul Fitri itu kayaknya lebih dominan aspek-aspek budayanya, aspek-aspek sosialnya daripada aspek religinya. Betul kan bahwa sebetulnya 1 Syawal ini kan menjadi sebuah titik kulminasi. Ini sebagai sarana bahwa kita itu sudah terbebas atau lepas dari ini bulan Ramadan. Sekarang orang mengatakan bahwa 1 Syawal ini sebagai hari kemenangan gitu kan. Bagaimana dikatakan hari kemenangan ketika kita tidak pernah bertempur di Ramadan kan. Nah, itu loh. Nah, bagaimana Bu Niken melihat Idul Fitri yang marak sekarang ini? Iya.
Sebetulnya antara tradisi dan religi itu sangat berdekatan sekali, Pak. Karena memang dulu kalau kita bicara itu saya jadi ingat bagaimana pertama kali Sunan Kalijogo itu ya membumikan Islam di bumi pertiwi ini adalah lewat tradisi juga, ya kan? Wayang lewat gitu wayang gitu ya. Termasuk juga ada kupat, ada santen, kupat lepat nyun pangapunten gitu ya, karena kupat berasal dari santen gitu. Ada filosofinya. Ya, ada lokal wisdomnya. Ada lokal wisdomnya di dalamnya gitu. Jadi kalau sebetulnya kita mau mengulik antara tradisi dan religi itu di momen Idul Fitri itu keduanya itu bisa berjalan dengan beriringan, karena memang adanya tradisi-tradisi seperti itu juga tak lepas dari religi yang mau disampaikan saat itu juga. Jadi muncullah itu, tidak, kalau bahasa Prancisnya tidak mak bedunduk, tidak serta merta, tidak suddenly ada gitu ya. Tradisi atau custom yang seperti itu ada di muka masyarakat kita, tapi karena memang biar bagaimana ini agama ini biar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, memang lewat tradisi itu. Jadi momentum Idul Fitri ini kalau tadi seperti Bapak sampaikan ini adalah momen kemenangan, itu betul sekali. Tetapi itu bagi mereka yang berjuang ketika 1 bulan dalam kawah candri di mukanya Allah tadi. Tetapi pun ini ya exception ini ya Pak ya, pengecualian ya. Kalaupun kita nggak berjuang 1 bulan itu gitu ya, nggak ada perjuangannya sama sekali, tetap bisa menikmati karena memang Idul Fitri itu kemenangan buat semua orang, Pak, nggak hanya buat yang berjuang aja. Orang poso milih bodoh gitu rasanya ya. Bahkan untuk saudara-saudara kita yang nonis pun akan tetap bisa merasakan itu. Konsepnya kan beda. Itu Idul Fitri atau Lebaran? Lebaran sama Idul Fitri. Idul Fitri itu kan harinya. Lebaran itu adalah tradisinya, momentumnya kan, Pak. Bisa dua-duanya dinikmati. Baik Idul Fitrinya maupun Lebarannya sama-sama bisa menikmatinya. Yang nonis pun juga dapat cuti Idul Fitrinya juga kan, Pak. Ini sekarang menjadi hari raya bersama. Iya, jadi hari raya bersama juga gitu. Jadi indah sekali, Pak. Idul Fitri kemenangan itu ternyata tidak hanya untuk mereka yang berjuang saja, bahkan yang tidak berjuang pun juga akan dapat semprotan parfumnya gitu. Itu semprotan parfumnya Idul Fitri. Kecipratan berkahnya gitu ya, Pak ya. Ya, memang kita melihat Ramadan, Idul Fitri itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Di awal 10 hari terakhir itu kan Ramadan itu menjadi bulan yang penuh dengan ampunan. Iya. Nah, memang saat itu kelihatan banget orang-orang masih melakukan ritual-ritual itu begitu kuatnya. Nanti pertengahan itu ya seperti yang tadi disampaikan Bu Niken kan, mulai bolong-bolong terawih ya semakin maju softnya, apalagi di akhir gitu kan. Nah ini bagaimana kembali lagi ke pembicaraan awal, bagaimana kita nanti akan mempertahankan spirit Ramadan gitu kan. Nah hampir saya lupa nih Bu Niken, 10 hari terakhir itu kan fase yang sangat penting, fase yang sangat krusial. Sementara kita punya tradisi mudik. Nah ini bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mau nggak mau kan mudik justru di akhir Ramadan gitu kan. Nah, ini penjelasannya seperti apa ketika dilakukan? Harusnya 10 hari terakhir ini menjadi momentum mencari Lailatul Qadar, mencari keistimewaan di Ramadan. Tapi kita harus pulang kampung nih Bu. Nah itu seperti apa? Nggak mengurangi, Pak, dari esensi Lailatul Qadar itu sendiri, meskipun kita harus mudik ya, harus pulang kampung. Karena Lailatul Qadar itu tidak hanya kita mendapatkannya fokus dalam masjid, memang di dalam masjid itu kita lebih fokus ya ibadahnya. Tapi semisal ada sebuah keadaan darurat yang membuat kita itu tidak bisa beriktikaf karena kita harus pulang kampung, harus ada kerja malam. Ada kerja malam. Tadi seperti yang di paling awal saya bilang, dzikrullah katsira. Pertama, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Subhanal malikil qudus subuhun qudus Rabbuna rabbul malaikati waruh. Dan memperbanyak apa, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Udah dikir 3 itu, mau mudik sambil nyetir, mau jaga malam, mau apa sambil dikir itu, insya Allah tetap akan dapat Lailatul Qadarnya Allah gitu. Kebanyakan soalnya kan begini juga kadang-kadang kalau nggak berdiam diri di masjid itu kurang istimewa, kurang gitu kan, kurang utama gitu kan. Padahal kan kita tahu
teman-teman saudara-saudara kita yang memang harus kerja malam. Betul, Mereka kan nggak mungkin dong ketika di masjid karena kewajiban dia menjaga tempat kerjanya. Mereka yang harus mudik di akhir itu. Artinya betul. sebetulnya lebih ke ini ya, lebih ke jiwa ya, bagaimana kita menghadirkan ruhnya Lailatul itu Qadar dalam diri kita kan. Gitu. Jadi menghadirkan Allah dalam keadaan apapun, tapi tetap misalnya begini, wah aku sudah menghadirkan Allah, ini kan aku lagi mudik nih, tapi aku nggak tarawih, terus aku nggak sholat isya, bukan begitu juga konsepnya. Tetap ritual wajibnya tetap harus dilakukan, tetap kita sholat fardunya, kalau sholat wajib sunahnya, kan kan. Tetap tarawihnya meskipun nanti ketika di mana kita berhenti dulu sholat tarawih, tapi tetap dalam keadaan kita melakukan aktivitas apapun, ini pikiran kita tetap terhubungkan dengan Allah dengan banyak-banyak dzikrul katsira tadi gitu. Insya Allah, Allah kan maha tahu ya. Allah juga sami'un basir gitu ya. Allah juga maha mendengar, Allah juga maha melihat. Allah tahu kok ketika kita dalam keadaan sibuk apapun, karena memang ada sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan dan gak bisa ditinggalin. Tapi hati kita terkonek dengan Allah dengan dzikir-dzikir tadi, Allah tahu. Ya konektinya gak terputus itu kan. Iya, connectivity-nya gak terputus. Dan Allah tahu mana hambanya yang pantas untuk dapat Lailatul Qadar. Meskipun mungkin dia lagi dalam keadaan apapun, tapi dia tetap terkonek sama Allah. Allah tahu kok, Allah maha melihat. Saya tertarik ini ketika Bu Niken tadi bilang Lailatul Qadar. Orang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu ciri-cirinya ada nih, ya kan? Nah, ketika malam Lailatul Qadar itu udaranya sejuk. Tidak ada angin sepoi-sepoi, terus paginya matahari tidak terlalu menyengat. Bagi awam kan sulit, Bu. Apalagi ketika misalnya gini loh, sekarang hujan nih, mulai malam-malam ganjil, hujan, wah nggak turun nih Lailatul Qadar gitu kan. Sebetulnya Lailatul Qadar itu masih ada setiap Ramadan atau sebetulnya lebih ke ini, lebih ke jiwa yang seperti tadi Bu Niken sampaikan. Ya tetap ada itu Pak, itu kan memang sudah termaktub ya dalam Quran surat Al-Qadar juga ayat 1-5. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya kan? Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi Lailatul Qadar itu memang sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 malam 1000 bulan. Kurang lebihnya itu 83 tahun. Kenapa kok lebih baik? Karena Allah ngerti tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Karena di situ itu Allah itu lagi menurunkannya itu malaikatnya itu banyak sekali yang diturunkan, bahkan lebih banyak dari butiran pasir itu memang malaikatnya bahkan mungkin triliunan yang diturunkan oleh Allah. Makanya bumi itu nggak ada, kalau kita bisa melihat mungkin ya, itu nggak ada space untuk kita bisa bergerak karena malaikatnya turunnya banyak banget di muka bumi ini. Dan malaikatnya itu disuruh untuk apa? Menuntaskan urusan-urusan kita di bumi, mencatat doa-doanya, mengabulkan doa-doa hambanya gitu. Jadi kalau kita itu melihatnya Lailatul Qadar datang atau tidaknya itu dari fenomena alam, dari cycle appearance yang kita lihat, aja gitu itu susah banget karena nggak disebutkan secara gamblang. Tetapi Allah hanya menyebutkan carilah malam Lailatul Qadar itu di hari-hari terakhir, 10 hari terakhir, di malam-malam yang ganjil gitu. Berarti mulai malam 21, 23, 25, 27, 29 gitu. Dan Imam Ghazali juga menyebutkan ada kunci-kuncinya gitu loh. Kalau misalnya Ramadannya diawali di hari Sabtu gitu, Lailatul Qadarnya kemungkinan besar nanti akan hadir di hari malam 23. Nah, dan seterusnya. Ini kita kemarin puasa hari apa sih? Sabtu. Berarti kemungkinan malam 23 sudah ya Pak ya. Terus udah lewat, gak usah gitu ya. Jangan gitu juga, nggak boleh give up. Tetap harus memuliakan karena itu adalah wallahu itu rahasia Allah ya. Betul. Gitu kan. Itu kan hanya kuncinya manusia ya. Clue-cluenya aja yang disebutkan, tetapi tetap hak prerogatifnya tetap ada di tangannya Allah. Jadi nggak boleh give up juga. Ini udah lewat nih Lailatul Qadarnya, nggak mau lagi masjid, jangan gitu juga. Tetap harus dimaksimalkan gitu. Iya, apalagi ada tradisi juga biasanya di tanggal 27 ya. Malam 27 itu mereka betul-betul di beberapa kalangan masyarakat kan begitu menghidupkan. Ya karena mungkin gini Bu Niken, banyak persepsi. Kayak tadi katakan kan ada malam-malam ganjil di sepertiga akhir Ramadan. Ada yang maknanya 27 Ramadan gitu. Apapun itu oke lah, itu sebagai sebuah local wisdom, tapi niatan kita kan memang mau menjemput. Seperti itu. Nah, ketika kita tidak melakukan itu, apa sih sebetulnya
yang kita rasakan gitu loh Bu. Tidak melakukan apa? Ya kita tahu nih 10 hari terakhir, 10 hari terakhir begitu Allah tuh obral pahala istilahnya seperti itu, obral ampunan dan lain. Kalau kita tidak mengoptimalkan, tidak memanfaatkan itu. Iya. Pak, misal nih ya. Hari ini Trio Plaza membuka obral baju 90% harganya. Berapapun harganya 90% diskon. Bapak dengar Iman-iman itu? dong kalau nggak datang. Iya kan? Itu. Lari. Analoginya gitu kan. Iya, saya lari. Harganya yang 1 juta dari 100.000 gitu ya. Yang harganya 100.000 jadi 10.000. Saya lari. Lari untuk dapat barang itu. Lah konten juga harusnya begitu. Allah lagi ngobrol besar-besaran. Pahalanya diobrol besar-besaran. Kalau kita mencuekkan misalnya gitu ya. 10 hari terakhir ini rugi dong. Eman-eman karena Enggak setiap hari Allah kayak begini. Di 10 hari terakhir ini loh bener-bener ngobrol banget, rugi banget. Dan Allah itu sudah menetapkan kita, nasib buruk kita, nasib baik kita di Lauhul Mahfud. Dan di 10 hari terakhir ini Allah itu nggelar untuk bisa merubah nasib buruk itu jadi nasib baik di 10 hari terakhir ini. Kok enggak kita manfaatkan? Berarti kan eman-eman sekali seperti itu. Sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk minta apapun itu ya. Betul sekali. Tapi ingat ya Pak, esensi doa itu ada 3. Apa nih bisa dipilih ya? Ya, dikabulkan di waktu yang tepat. Ya. Nggak dikabulkan, ditangguhkan, ya. Atau bisa juga diganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi mindset kita ketika berdoa itu memang mantep ya, mantep. Doa kita akan dikabulin sama Allah. Tapi kalaupun tidak dikabulin pasti akan diganti yang jauh lebih baik dari doa yang kita lantunkan. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Pengennya kan Allah itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, atau kita Allahnya minta, didekte ya Pak ya. Kita minta ini ya Allah gitu kan. Padahal mungkin itu belum yang terbaik bagi kita. Bukan yang terbaik gitu kan. Saya ketika berdoa begini, saya dulu diajarkan juga sama Mbah Kiai saya kalau berdoa gini, nek ndonga kuwi nyuwunnya itu jangan begini, ya Allah kalau nyuwun sepeda jangan gitu tok, tapi gini, ya Allah saya minta sepeda, kabulkanlah sepeda itu di hadapan saya kalau memang sepeda itu yang terbaik buat dunia dan akhirat saya, contohnya sepeda gitu loh. Tapi kita kan bisa punya keinginan yang jauh lebih besar gitu. Nah, minta jodoh disebutin anunya, speknya ya. Oh iya dong. Ya Allah, kalau memang bejo ya, Mas Bejo adalah yang terbaik buat dunia dan akhirat saya, maka dekatkanlah. Kalau genjat beda Pak. Kalau bukan jodoh saya, gimana caranya dekat ya Allah? Caranya gimana gitu. Itu bercandaan ala-ala generasi Z itu kan. Iya. Itu. Iya, bagaimana ya sebetulnya kita nanti lebih ke mendekatkan diri sama Allah. Iya. Dan betul, ini kita nggak sekedar podcast ya, tapi kita kayak ngaji gitu loh Ustadz, bahwa Ramadan ketika berlalu dan kita tidak melakukan apa-apa, yang muncul adalah sebuah penyesalan. Betul sekali. Iya. Apa yang Bu Niken rasakan ketika mendengar takbir malam 1 Syawal? Aduh. Terlebih sudah nggak punya orang tua ya, rasanya Gerantes. Nggak karu-karuan rasanya. Tapi yang lebih gerantes lagi adalah pertanyaan saya yang selalu muncul di akhir Ramadan adalah, apa bisa malam-malam selanjutnya itu aku begini terus? Kayak aku tuh ibadahnya mudah banget melakukan ibadahnya. Habis lepas Ramadan bisa nggak nih kayak gini? Itu yang pertama. Yang kedua, aku masih bisa ketemu nggak ya dengan Ramadan besok? Itu yang kalau mendengar takbir pertama kali tuh, ini air mata tuh udah nggak bisa dibendung lagi Pak. Bahkan kalau tutup kamar tuh sudah sampai misek-misek gitu ya, kayak gitu, saking bener-benernya minta bener sama Allah biar bisa kita ketemu Ramadan tahun depan lagi ya, dan kita merasa bahwa kok cepet banget ya Ramadan ini berlalu dengan segala keistimewaan itu kan. Luar biasa, iya Pak. Masya Allah ya Pak ya. Iya, semoga kita masih bisa menjumpai Ramadan tahun depan Ibu ya. Amin ya. Karena begini, menurut saya betul, ketika kita mendengarkan takbir di malam 1 Syawal, di satu sisi kita gembira nih. Oke, gembira ya, kita sudah menuntaskan puasa Ramadan. Besok itu udah gak puasa lagi. Ini kan puasanya orang awam banget gitu. Tapi di sisi lain, doa kita gimana besok ketika kita berdoa? Karena di bulan puasa ini ibaratnya doa kita dengan Allah tanpa hijab. Iya kan? Di semua waktu, segala waktuan, apalagi pagi sampai sore kan kita masih puasa. Malamnya kita bisa qiyamul lail sama kita memanjatkan doa-doa, dan itu waktu-waktu yang tidak bakalan ada lagi. Meskipun kita kembali tadi ya kita harus memelihara spirit Ramadan. Tapi kan esensinya sudah berbeda nih. Apa tadi pekan diskonnya sudah hilang. Sudah gitu ya.
Tapi masih ada juga loh Pak, pekan diskon yang Allah kasih loh. Masih ada qiyamul lail. Ya di sepertiga malam terakhir. Tapi itu kan makanya tadi Bu Niken bilang bahwa aku bisa nggak sih menjaga ini nanti setelah Ramadan berlalu, bisa nggak kita menjaga sholat malam kita? Iya. Bisa nggak kita menjaga tadarus kita? Ini yang harusnya kita jadi PR sebuah besar. PR bagi kita. Setelah Ramadan harusnya kita tetap seperti itu. Iya gitu betul kan. sekali. Nah itu it depends on ourselves. Itu memang benar-benar itu sesuai dengan tergantung pada diri kita. Makanya kita selalu minta kekuatan sama Allah biar kita itu istiqomah gitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena kalau Allah nggak mengizinkan, nggak akan bisa kita Pak melakukan ketaatan seperti yang tadi saya bilang sebiji zarah pun kita nggak akan bisa melakukan itu kalau Allah itu nggak mengizinkan kita, nggak mau rahmati kita. Maka selalu saya itu bilang ke diri saya sendiri, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika apapun yang mau saya lakukan itu minta itu. Dan ini ada spillnya Pak. Besok kalau ketemu lagi dengan Lailatul Qadar ya. Kalau Lailatul Qadar itu sebesar apapun hajat ya, berdiam diri meskipun dalam mobil mungkin ya, atau lagi mungkin seorang satpam yang lagi jaga di depan gitu ya, depan yang dijaga gitu ya, bacalah dzikir ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir itu ya. Cukup hasbunallah wa ni'mal wakil dulu sampai 450 kali. Kemudian ditutup dengan la haula wala quwata illa billah. Terus kita menengadah ke Allah. Ya Allah, saya ingin minta pertama istiqomahkan ya Allah, gitu ya. Setelah lepas Ramadan ini ya Allah, istiqomahkan saya dengan ibadah-ibadah yang sudah saya rutinkan ini. Semoga saya tetap bisa menjalaninya pasca Ramadan. Terus minta yang kedua, jangan dunia dulu. Ya Allah, ya kita kembali. Ramadan belum ada THR nih gitu. Ya Allah, THR-nya turun besok ya Allah gitu ya. Dia amin belum dapat dia. Mintanya lagi adalah kita mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah gitu. Kemudian kita minta ketika kita nanti dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang solih, dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dengan orang-orang yang soleh-solehah itu ya. Kemudian kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Dan yang selanjutnya apa yang jadi hajat-hajatnya silahkan sebutkan. Tapi itu yang pertama itu jangan dilewatkan. Jangan nanti saya dibuatin listnya ya. Oh iya, nanti kita list ya Pak ya. Itu biar bisa Lailatul Qadar tahun depan gak terlewatkan ini lagi. Ini kan masih ada malam nanti tahun depan ya. Tahun depan gitu kan. Semoga kita bisa ketemu dengan Ramadan tahun depan gitu kan. Karena bertemu. Saya ada sedikit hal yang grantes dulu ya. Ini jadi personal ketika adik saya almarhum itu hari pertama masih puasa, enggak malam pertama dia masih sehat dan lain. Tiba-tiba di hari pertama pagi jam 7 dia harus menghadap Allah gitu kan. Allah. Nah, ini kan kita melihat gerah. Enggak sakit juga. Artinya yang benang merah yang ingin kita sampaikan bahwa kita enggak bisa kok menjaga. Iya. Menjamin umur kita tuh sampai kapan gitu kan. Betul sekali. Mungkin orang-orang yang meninggal hari ini kemarin juga mengatakan besok saya akan ini gitu kan. Nah yang terbaik bahwa kita ya sudah ketika Ramadan kemarin ini kita sudah melakukan hal-hal seoptimal mungkin untuk memperbaiki ibadah kita, memperbaiki sholat, tadarus dan lain-lain. Sudahlah serahkan sebenarnya kepada Allah. Betul sekali. Gitu yang disampaikan oleh Bu Niken tadi betul, kita memohon untuk memiliki jiwa istiqomah, jangan sampai Ramadan ini habis baterainya 11 bulan ke depan. Iya betul itu sekali. Kan. Nah Bu Niken terima kasih nih bincang-bincangnya nggak kerasa hampir 1 jam kurang 1 menit kayaknya gitu kan. Alhamdulillah. Kita berharap nggak bosan-bosan ya. Kayak saya banyak mendapatkan pencerahan karena mungkin teman-teman Sobat Citra, sahabat Purnama Citi dan pemirsa Lintas Topik ini Bu Niken selain sebagai prodi di salah satu fakultas di Unsik juga selaku ustadzah gitu kan. Saya pernah mengikuti ceramahnya juga asik, bukan sebagai ustadzah tapi kayaknya teman curhat aja nih gitu kan. Karena banyak yang curhat ya. Karena relate banget dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh jamaah gitu kan. Nah, sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan ke pemirsa radio dan pemirsa channel YouTube? Ya. Teman-temanku apa Pak Citra ya namanya ya? Citra Purnama Citi sama Lintas Topik. Citra Purnama Citi dan Lintas Topik. Satu kata yang sebagai closing statement
bagi saya di sini dan untuk teman-teman semua adalah ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah yuk kepada ampunannya Allah. Seluka apapun kamu, sekelam apapun masa lalumu, atau sepahit apapun takdir yang sedang kamu jalani saat ini, ayo tetap kita lari ke dalam ampunannya Allah. Kenapa? Karena kita gak akan pernah tahu kapan Allah akan menjemput kita, kapan Allah akan memanggil kita kembali kepada pangkuannya, kita gak akan pernah tahu. Harapan kita ketika kita berlari dan bersegera dalam ampunan Allah, kita pas meninggal, pas dijemput Allah dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan dan sebaik-baik tempat husnul khotimah. Amin. Itu closing statement saya. Baik, terima kasih Bu Niken Kencono Wungu. Demikian bincang-bincang kita selama 1 jam kayaknya lebih ya, tapi asik lah ini sebagai sebuah hal baru bagi kita selain kita mendapatkan ilmu-ilmu. Sedikit closing statement dari saya bahwa apa yang kita lakukan hari ini ataupun tidak penting kondisi kita hari ini, tapi ketika kita mencoba untuk melakukan hal yang terbaik, kita selalu mendekatkan diri pada Allah, memohon ampunan, memohon sebuah jiwa-jiwa yang selalu terpatri bahwa Allah selalu hadir dalam diri kita. Insya Allah itu akan menjadi insan yang baik. Amin. Kita nggak bisa deh mencontoh orang-orang yang mungkin lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi keilmuannya, makomnya, tapi kita paling tidak bisa melihat dalam strata yang kita miliki. Ya. Begitu, terima kasih Bu Niken. Selamat melakukan silaturahmi lanjutan ya. Iya, ini kan menghabiskan kupat. Iya, menghabiskan kupat dan opor gitu kan ini. Menu-menu wajib yang harus ada setelah nastar itu. Hari ini tidak ada nastar karena ini adminnya lupa kayaknya. Adminnya lupa. Baik. Minggu ya Pak. Mohon maaf lahir batin. Semoga Ramadan yang barusan kita jalani ini bisa membekas setidaknya 11 bulan ke depan dan Ramadan terus insya Allah begitu seperti yang tadi disampaikan. Demikian Sobat Citra, sahabat Purnama City dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, bincang-bincang saya bersama Bu Niken Kencono Wungu berkaitan dengan Ramadan serta Idul Fitri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.